Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 55. Takut kehilangan. Kenangan buruk itu selalu ia simpan, ia sama sekali belum bisa melupakan Sarah. Banyak hal yang sudah ia lalui bersama mantannya itu, mantan yang tidak pernah terucap kata putus baik darinya ataupun dari mulut Sarah. Keadaanlah yang memutuskan mereka. Hari ini seorang gadis akan memulai hidupnya yang baru, setelah sekian lama memperbaiki dirinya yang sudah hancur kini ia kembali ke tanah kelahirannya. Lah memandang satu foto yang akan selalu ia simpan sampai kapanpun. Foto seseorang yang telah merubah hidupnya begitu banyak. Sayangnya ia tidak bisa membalas dendam walau ia ingin sekali. Ia takut mati karena ia pernah hampir mati karena berurusan dengan orang sinting tidak punya belas kasih itu. "Selena, apa kamu tidak ada niat untuk mengambil job lagi?" tanya manajernya. "Banyak sekali yang merindukanmu, meski beritamu yang pernah viral karena memanfaatkan postingan Rachel Ares itu, tapi mereka sepertinya sudah melupakan," lanjutnya lagi. "Aku bingung Kak," jawab Selena. "Karena penyakitmu." Selena mengangguk. Ia memang bilang kalau ia sakit pada ginjalnya, namun ia tidak bilang penyebab sakitnya. Meski satu ginjalnya bisa berfungsi dengan baik, namun Selena tidak mau bekerja terlalu lelah seperti waktu ia masih di dunia entertain dulu. Pergi pagi pulang pagi dan karena kesibukannya ia terpaksa harus makan sembarangan, yang penting perutnya terisi. Rasanya itu pasti sangat akan berpengaruh pada kesehatannya nanti. Dan sekali lagi ia takut mati apalagi karena masalah pada organ tubuhnya yang sudah tidak lengkap ini. "Ya sudah terserah padamu, aku tidak bisa berbuat banyak karena mau bagaimanapun kau yang merasakannya. Mungkin kalau ada tawaran iklan yang ringan nanti bisa dipertimbangkan Kak, pokoknya aku hanya tidak mau terlalu lelah," ucap Selena. "Kau serius?" tanya sang manajer. "Ku rasa kembali tidak buruk juga," ucap Selena lagi. Sri sedang mendiamkan Darin saat ini. Dari tadi ia selalu saja menyibukkan diri semenjak Darin pulang dari sekolahnya. Sebisa mungkin ia menyiapkan apa saja keperluan Darin, namun sebisa mungkin juga ia tidak berlama-lama dekat dengan suaminya itu. Darin merasa puas akan keberhasilannya membuat Sri membenci dirinya, namun tanpa ia ketahui sebenarnya ia telah menorehkan luka yang begitu dalam pada istrinya itu. "Duk, kalau ada masalah itu yuk dibicarakan tuh, jangan seperti ini, jadilah istri yang baik," ucap Simbok memberinya pengertian. Sri ingin sekali menceritakan masalahnya pada ibunya, namun sekarang ia milik Darin. Apapun yang terjadi pada rumah tangganya orang luar tidak berhak tahu sekalipun itu ibunya sendiri. "Iya Simbok," jawab Sri. "Sri, besok Simbok sama bapak akan pulang kampung, kamu baik-baik di rumah mertua, jangan bikin ulah, senangi semua orang, terutama suamimu." "Apa Fahira ibu bawa ke kampung saja Sri, biar kamu bisa berduaan sama masmu?" tanya Simbok tiba-tiba. "Bo, ya jangan, piye tuh kalau anakku dibawa, Fahira akan tetap samaku. Siapa tahu kamu mau bulan madu, hihihi," Simbok menggoda putrinya itu. Sri tersedak air liurnya sendiri, ia tidak menyangka Simbok akan mengatakan itu. Bulan madu seperti apa yang bisa diharapkan, Darin bahkan seakan tidak sudi tidur satu ranjang dengannya. "Jangan pernah tinggalkan sholat Yanduk, selalu ingat Allah, mintalah penjagaan darinya, karena dimanapun kita berada nyawa dan hidup kita hanya di tangan Allah. Kamu beruntung bisa mendapatkan keluarga yang baik seperti keluarga Pak Safar." Simbok senang sekali rasanya meski kamu harus nikah dadakan dan Simbok harus pingsan jantungan dulu mendengar kabar mengejutkan itu. "Duk, apa kamu bahagia?" tanya bapaknya Sri yang berada di samping Simbok. "Iya Nduk, apa kamu bahagia saat ini?" tanya Simbok. Ia tadinya ingin menanyakan itu pada anaknya, namun lupa beruntung suaminya menanyakannya pada Sri. "Sri bahagia kok Mbok, Bapak,"
Alhamdulillah, baguslah kalau kamu bahagia. Tadinya kalau kamu masih belum bisa bahagia dengan pernikahan ini, Bapak ingin menyampaikan pesan padamu bahwa kamu harus bahagia, terutama ikhlas, karena dengan ikhlas insya Allah kamu pasti akan menggapai bahagia. Iya Pak, Sri kemudian memeluk kedua orang tuanya, tidak terasa besok mungkin ia akan berpisah lagi dengan orang tuanya ini. Lo kenapa nangis tunduk? Tanya Simbok yang melihat air mata putrinya sudah mengalir. Sri pasti bakalan kangen sama bapak sama Simbok di kampung. Iya Simbok juga, kamu yang baik-baik di sini, jangan berulah, jangan malas ingat sudah jadi istri orang. Iya Simbok. Darin yang melihat interaksi antara kedua orang tua dan istrinya itu tanpa sadar mengulum senyumnya. Ia salut dengan Sri meski tadi malam dan paginya ia tidak pernah memperlakukan Sri dengan baik, namun Sri tidak pernah cerita apapun tentang masalah keluarga kecilnya itu. Keluarga kecil. Apa iya dirinya dan Sri sudah menjadi keluarga kecil? Bagai mimpi saja rasanya, namun memang begitulah kenyataannya. Sri adalah istri yang soleha, selalu menjaga pandangannya, baik hati dan budi pekerti, santun serta bertanggung jawab. Sri juga tidak pernah meninggalkan sholat, pandai mengaji, dan pastinya penurut pada suami. Namun satu yang tidak ia mengerti mengapa ada Fahira di hidup Sri. Apakah Sri termasuk cewek nggak benar dan sekarang sudah bertaubat menjadi benar, pikirnya. Sial, Darin mengutuk dirinya yang tanpa sadar mengagumi Sri. Padahal ia sudah membentengi hatinya untuk tidak akan pernah jatuh cinta pada Sri. Sadar Darin, Sri itu cewek nggak benar, kalau dia cewek baik-baik nggak mungkin ada Fahira. Dasar munafik, penipu, lo bisa aja nipu kedua orang tua gue, namun nggak untuk gue. Gue masih sering mikirin dia Rahel, ucap Yuda. Bisa dibilang ia sedang curhat akbar dengan para sahabatnya. Di sebelah mereka juga sudah hadir Angga dan Afik yang mulai serius juga mendengarkan curhatan Yuda. Sampai kapan men? Sampai si Serong punya cucu, ucap Angga. Angga dan Afik memang kompak menggelarkan nama Sarah menjadi Serong. Baginya nama itu sangat cocok untuk mantan kekasih sahabatnya yang telah berhasil membuat sahabatnya itu gagal move on. Gini gue punya solusi, gimana kalau lo pakai strategi Angga, usul Afik. Lah kok bawa-bawa gue si anjim, protes Angga. Iya, pacaran 3 bulanan, jelas Afik. Enggak, gue gak setuju, tolak Rahel. Yang udah punya bini diem, lo gak bakalan tahu rasanya jadi jomblo karatan kayak si Bloon ini. Gagal move on dari tahun ke tahun bisa keriput tuh aset gak kepake, sangga Afik. Baginya hanya itu cara satu-satunya supaya Yuda bisa menghilangkan traumanya. Dasar jomblo, teriak jomblo. Gue rasa lumayan, oke juga, bisa dicoba, gak ada salahnya enggak, setuju Angga. Pacaran 3 bulan seperti yang sering dilakukannya, mungkin bisa membantu. Hanya bedanya Angga melakukan itu karena ia tidak enak menolak para ciwi-ciwi yang menyatakan perasaan padanya, sedang Yuda mencoba strategi tersebut supaya ia bisa mendapatkan wanita yang bisa melupakan kenangan pahitnya pada sang mantan si Serong yang suka serong sambil makan terong. Gimana Yud? Diam. Rizka meneriaki Tiara yang tengah terisak, pakaiannya basah kuyup karena mamanya mengguyur dirinya dengan air di bak mandi. Satu hal yang Tiara tahu, semenjak ia memutuskan untuk memilih tinggal bersama papanya daripada mamanya, ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun di hadapan mamanya. Ampun Ma, ampun, lirih Tiara, bibirnya bergetar menahan dingin, hari ini ia tidak sekolah karena ibunya melarangnya. Ia menurut saja, kasih sayang pada kedua orang tuanya membuat ia tidak sedikit pun berniat untuk melawan. Dulu keluarganya begitu harmonis, dulu ia selalu dimanjakan, dulu ia begitu dibanggakan, keluarganya hangat dan menyenangkan, papa dan mamanya selalu menyayanginya penuh cinta kasih.
Sekarang hanya ada amarah dalam diri mamanya. Ia merasa begitu sedih atas segala yang terjadi. Mungkin benar mamanya begitu tersakiti dan tidak bisa menerima pengkhianatan yang dilakukan papanya. Ia mengerti, namun mengapa ia yang harus menerima semua kemarahan ini? Siapa yang menginginkan orang tuanya berpisah? Tidak satupun begitu juga dengannya. Anak gak tahu diri, kerjaan segitu gampangnya aja gak bisa, mau jadi apa kamu hah? Bentak Rizka, sembari menjambak rambut Tiara yang basah. Ampun Ma, ampun, mohon Tiara. Aku nggak mau tahu, kamu beresin nanti seisi rumah ini. Kalau nggak jangan harap kamu dapat makan siang, ancam Rizka lalu meninggalkan Tiara di kamar mandi. Wajah Tiara yang sangat mirip dengan Randy, membuatnya selalu hilang kendali. Sebenarnya ia sering menangis saat Tiara tengah tertidur. Ia juga kadang menyesal telah memperlakukan Tiara dengan buruk beberapa hari ini. Namun saat Tiara melakukan kesalahan sedikit saja ia malah tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci bahkan menyiksa anaknya yang sekilas duplikat suaminya itu. Sambil menangis Tiara berjalan menuju kamarnya, mengganti bajunya yang basah dengan baju bersih. Papa, Mama berubah Pak. Baru hari ketiga ia tinggal dengan mamanya lagi, namun setiap hari ia mendapatkan tugas yang sebenarnya harus dikerjakan mamanya yaitu mengurus rumah, dan saat ia melakukan sedikit saja kesalahan, mamanya pasti akan menghukumnya lagi dan lagi dengan lebih berat. Fendi yang hendak mengambil sesuatu dari kamarnya langkahnya terhenti kala melihat keponakannya itu melakukan pekerjaan rumah. Sementara sebelum ia masuk ke rumah tadi ia juga sudah melihat kakak sulungnya itu sedang bersantai memainkan ponsel di teras rumah. La merasa ganjal, lalu ia mendekati Tiara. Ara sayang, kamu kenapa ngepel? Rumah ini tampak bersih, ayo main aja dengan teman-temanmu. Tumben kamu nggak main ke rumah Dila. Biasanya kan kalau ke rumah nenek kamu selalu main sama si Dila-Dila itu kan, ujar Fendi. Ia merasa aneh, karena tadi pagi ia juga menanyakan mengapa Tiara tidak berangkat ke sekolah pada kakaknya. Namun kata kakaknya Tiara sedang tidak enak badan, lalu kenapa Tiara mengepel rumah jika ia demam? Gak apa-apa Om, Ara lagi bosen aja gak tahu mau ngapain. Tadi Ara lihat bagian sini kotor makanya Ara bersihin. Ini sebentar lagi selesai kok Om, ujar Tiara berbohong. Ya udah, tapi jangan capek-capek ya, kamu kan katanya nggak enak badan makanya tadi pagi nggak bisa sekolah, jadi jangan kerja berat-berat, biar mama kamu aja yang ngerjain semuanya. Iya Om. Fendi berlalu ke kamarnya, ia tetap merasa ganjal. Setengah jam lagi rencananya ia akan masuk ke rumah lagi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jika Ara masih juga mengerjakan pekerjaan rumah berarti fix ini adalah kerjaan kakak sulungnya. Sementara di sebuah mansion mewah dan megah. Bay, kok bisa ya? Aku dan kamu itu bertemu saat kamu masih kecil. Terus kamu nyariin aku selama bertahun-tahun dan gak disangka kamu malah jatuh cinta sama aku pas kita ketemu lagi saat kamu remaja. Padahal kamu gak tahu kalau sebenarnya aku adalah orang yang kamu cari, ujar Evelyn saat ini mereka sedang bercerita masa dulu saat pertama kali Rahel kecil ditolong oleh Evelyn remaja yang ternyata semenjak kejadian itu Rahel menamainya kakak cantik. Kamu tuh kayaknya emang udah genit dari kecil deh Bay, ucap Evelyn lagi. Sok tahu kamu, bantah Rahel. Lah iya, mana ada anak TK dicium pipi sama seorang gadis malah dek-dekser. Evelyn merasa lucu saat mendengar pengakuan Rahel yang mengatakan sudah jatuh cinta padanya sejak Rahel masih kecil. Aku nggak tahu Bay, pikiran anak kecil kan memang suka aneh-aneh, elak Rahel. Aneh-aneh? Iya sih termasuk aneh aja. Anak sekecil itu biasanya cuma tahu dimanja mama papa, udah deh gak bakalan pusing mikirin jatuh cinta kayak yang kamu bilang tadi, ucap Evelyn. Mungkin belum bisa dikatakan jatuh cinta seperti yang orang dewasa pikirkan Bay, mungkin saat itu lebih tepatnya aku merasa kagum,
merasa kamu seorang hero karena telah berani menyelamatkanku. Ditambah lagi kamu emang cantik sih waktu itu, ungkap Rachel. Selama ini itulah yang ada di pikirannya saat bertahun-tahun mencari keberadaan kakak cantiknya. Pasalnya ia juga tidak bisa mengerti bagaimana perasaannya dulu saat masih kecil ketika berhadapan dengan Evelyn. Dan lagi pun aku merasa perlu berterima kasih makanya aku mencarimu, hal itu kulakukan sampai aku masuk SMP. Entahlah semuanya berjalan begitu saja aku juga tidak mengerti bagaimana jalan pikiranku dulu. Ya juga sih, Evelyn mengangguk membenarkan. Mungkin juga seperti itu batinnya. Tapi Tuhan ternyata baik sekali, aku menemukanmu secara tidak sengaja, bagai orang yang berbeda padahal ternyata orang yang sama, aku juga sudah lupa bagaimana rupamu dulu saat masih remaja ucap Rachel. Saat itu umurmu berapa tahun? Tanyanya kemudian. Seingatku 17 tahun, jawab Evelyn. Itu sudah lama sekali. Aku bahkan tidak percaya bisa menemukanmu lagi dengan cara pendekatan yang lumayan gila. Udah nyadar pak kalau waktu itu situ gila, ejek Evelyn. Iya bu, gimana nggak gila kalau ibu sendiri yang udah buat saya tergila-gila. Hahaha, ya udah semoga kita memang berjodoh karena banyaknya yang telah kita lalui, ucap Evelyn membenarkan. Rachel mengaminkan. Ia juga berharapnya seperti itu. Iya sebentar lagi aku akan ujian, setelah aku lulus nanti kau sudah siap jika dikenal publik? Tanya Rachel. Ya jika memang harus aku siap saja, tapi kurasa banyak yang akan patah hati dan membuliku, maklum saja kadang juga aku sering merasa tidak pantas untukmu ucap Evelyn. Jangan pernah pedulikan kata orang. Kita tidak hidup dari omongan mereka, Rachel cuek saja. Kalaupun nanti Evelyn dibully ia pasti bisa membungkam mulut semua orang, karena baginya apapun yang telah menjadi keputusannya tidak akan bisa ditentang siapapun. Kau tidak malu Tanya Evelyn, sudah lama ia hendak mengatakan itu, namun lidahnya seakan keluh setiap kali akan berucap demikian, dan kali ini entahlah kekuatan dari mana hingga kata itu akhirnya terlontar juga. Malu. Kenapa bertanya begitu? Tanya balik Rachel. Jika aku dibully, jika mereka tidak bisa menerimaku, pasti akan banyak berita tentang kita nanti, termasuk masalah umurku ini, apa kau yakin bisa menahannya untuk tidak peduli? Bagi Evelyn yang ia takutkan adalah Rachel, karena baginya selama Rachel tetap mencintainya ia bisa saja tidak peduli walau anggap saja ia seperti wanita tua yang tidak tahu malu menyukai berondong, namun ia takut pola pikir Rachel berubah karena terpengaruh cemoohan orang tentang mereka. Sungguh yang sebenarnya ialah ia takut kehilangan Rachel. Kau tidak usah takut sebisa mungkin aku akan selalu bersama kalian. Kalianlah rumahku tempatku untuk pulang, ucap Rachel pelan sembari memegang lembut tangan istrinya dan mengecupnya singkat. Aku hanya takut kau berubah ujar Evelyn lagi. Sudah kukatakan, untuk sampai di tahap ini saja begitu sulit, apa aku pernah main-main selama ini? Tanya Rachel. Seharusnya kau tidak perlu memikirkan hal lain, hanya ada aku kamu dan anak-anak. Sudah mengapa harus membebani dirimu dengan pemikiran yang akan membuat keraguan dalam dirimu? Jangan membuatku menjadi suami yang buruk, ucap Rachel lagi. Evelyn diam. Benar apa kata suaminya, seharusnya ia tidak perlu memikirkan hal lain, cukup keluarga kecilnya itu saja. Aku tidak bisa berjanji untuk kita bisa seperti ini selamanya, tapi jika kau mau, kita bisa berusaha. Sama-sama berusaha, ucap Rachel, dan kembali mengecup punggung tangan istrinya itu. Aku selalu saja mudah menangis, teruslah membuat air mataku ini jatuh karena bahagia, ujar Evelyn dengan isaknya. Keduanya berpelukan, bagi Evelyn ia tidak bisa memaksa Rachel untuk selalu mencintainya, belajar dari sebuah kegagalan rumah tangganya. Dulu ia dan Fendi bahkan berjanji untuk saling mencintai hingga masa tua mereka,
namun janji bukanlah suatu alasan untuk sebuah hubungan yang langgeng. Buktinya Fendi bisa mengabaikan janji mereka, selingkuh dan bahkan menikah lagi. Jika janji bisa mengikat sebuah hubungan, tentu semua pasangan akan berpikir terlebih dahulu sebelum bermain api, namun tidak. Tidak ada apa-apanya dengan sebuah janji, meski pertanggungjawabannya bukan hanya dengan manusia namun juga dengan Tuhan, tapi banyak sekali manusia di bumi ini yang menyepelekan sebuah janji. Dan Evelyn, ia terpaksa ingkar karena Fendi yang memulai. Ia tidak bisa bertahan seumur hidupnya hanya dengan beralaskan janji. La mengerti, Rachel tidak memberikan sebuah janji padanya, karena janji itu berat, dan mereka tidak akan kuat karena mereka hanya bisa menjalani kehidupan ini, dan Tuhanlah yang akan menentukan. Saat ini Darin sedang mondar-mandir di kamar mandi, ia bisa mendengar dengan jelas Sri masih berada di kamarnya sedang saat ini dia lupa membawa handuk untuknya mandi tadi. "Kenapa betah banget sih di kamar gue?" gerutunya pelan. Fahira akan pergi imunisasi saat ini, sehingga Sri sedang mendandani anaknya itu di kamar. Namun ia melihat baju yang ia siapkan untuk Darin masih tergeletak di kasur. Darin masih mandi tapi kenapa lama sekali pikirnya. Karena masih puasa ngomong dengan suaminya itu jadilah Sri di sini menunggu saja siapa tahu ada yang suaminya itu butuhkan atau jika terjadi sesuatu dengan suaminya ia bisa segera tahu. La menunggu sambil bermanja dengan Fahira. "Anak ibu, hari ini mau imunisasi ya, jangan rewel ya, jangan nangis kenceng-kenceng nanti, anak ibu kan hebat," Sri mengajak berbicara putrinya itu. Darin yang mendengar Sri bicara itu membuatnya tahu bahwa Sri masih juga belum keluar dari kamarnya, padahal kakinya sudah kesemutan karena dinginnya lantai kamar mandi. La mencoba menunggu lagi, meski dalam hati ingin sekali berteriak meminta bantuan Sri untuk mengambilkannya handuk tapi tetap saja tidak bisa ia lakukan karena egonya yang terlalu tinggi. "Ark sial, tuh cewek sialan gak ada kerjaan lain apa," gumam Darin. Andai saja ia bisa menurunkan sedikit egonya, mungkin kakinya tidak akan kesemutan hingga sampai kram begini. 15 menit berlalu, didengarnya juga masih ada suara Sri di kamarnya. La menghembuskan nafasnya pelan dan menetralkan jantungnya, inilah Darin dengan sejuta egonya yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta bantuan Sri. Ceklek. Pintu dibuka, ia melihat Sri sedang melipat pakaian Fahira supaya lebih rapi mungkin untuk ditaruh kembali di lemari. Ia tidak tahu, yang terpenting Sri harus membantunya. "Heh sialan, ambilin handuk gue buruan," ucap Darin, badannya masih di kamar mandi, hanya kepalanya saja yang menyembul keluar. Sri melihat ke arahnya, namun 5 detik berlalu Sri masih belum juga bangkit dari duduknya, bahkan ia terlihat sudah kembali melanjutkan kegiatannya. "Woi, lo denger gak sih jangan pura-pura budek lo, gue sumpahin budek beneran tahu rasa nanti," teriak Darin lagi. Ia kesal karena Sri tidak menghiraukannya. Tetap saja, Sri tidak bergeming, rencananya ia tidak akan bangkit jika Darin masih memanggilnya sialan atau woi, atau kata tidak baik lainnya, karena ia adalah seorang istri yang berhak protes jika suaminya salah. Cewek kampung, jangan sok cuek lo ya. Atau kalau nggak lo keluar dari kamar gue mau keluar dari kamar mandi ini, ucap Darin lagi. Sri bangkit dari duduknya karena ia juga sudah selesai membenahi pakaian Fahira, mengambil Fahira lalu hendak keluar, namun tiba-tiba langkahnya terhenti kala mendapatkan sebuah rencana di otaknya. Surganya mungkin belum terlihat, namun jika ia bisa mencapainya maka mereka akan segera bertemu. Sri meletakkan Fahira kembali di kasur, dan kemudian mengambil handuk dari tempat penyampaian. Ia lalu menuju kamar mandi dan tersenyum menyeringai. Darin sudah senang melihat langkah Sri yang menuju ke arahnya karena baginya begitulah Sri, meski ia sudah bersikap buruk pada Sri, namun Sri tetap saja selalu menurut.
Namun tiba-tiba Sri menghentikan langkahnya, di jarak sekitar 2 meteran, Sri menggantung handuk Darin dengan mengangkatnya. Jika ini yang Mas mau, Mas bisa ambil sendiri, di sini dari tanganku, ucap Sri penuh keyakinan. Itu adalah kalimat pertama yang ia ucapkan setelah puasa ngomong dengan suaminya beberapa hari ini. Heh sialan maksud lo apa sih? Lo mau gue anjang dari sini ke situ buat ngambil tuh handuk, tanya Darin sebal. Sri tidak menjawab, ia hanya tersenyum kecut karena panggilan masnya dibalas sialan oleh Darin. Buruan bego, gak mungkin kan gue Darin terlihat frustasi. Kakinya yang sudah kram dari tadi membuat moodnya sangat buruk. Entah apa yang Darin umpatkan dalam hatinya tentang Sri, tapi dari tatapannya ia sangat tidak menyukai momen ini. Lama keduanya berhadapan, Darin masih dengan egonya, sementara Sri masih tetap pada pendiriannya. Oke katakan gue harus apa biar lo bisa kasih tuh handuk buat gue, atau lo keluar aja sana, dan gue bisa bebas mau telan yang, ini juga kamar gue, ucap Darin. Aku tidak suka Mas Darin panggil aku kayak gitu, jawab Sri lembut. Kayak gitu gimana emangnya, tanya balik Darin. Ya kayak tadi, jawab Sri. Sialan. Ya emang nyatanya lo itu sialan kan, udah terima aja itu cocok kok buat lo. Masih mending gak gue panggil murahan, ini aja buktinya lo itu murahan banget bisa-bisanya iyo mau lihat tubuh gue yang berharga ini. Bersambung.